teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di acara Planet Science, a journey into science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Karyo. Nah sekarang nih Dek, kita mau ngebahas tentang petir. Wah, serius Kak? Ya serius lah. Emang kenapa sih? Ya nggak apa-apa, maksudnya kan cuaca hari ini lagi cerah nih. Rasanya kurang nyambung aja kalau misalnya kita ngebahas soal petir. Lah siapa bilang gak nyambung? Nah ya, sekarang kan kita lagi di atas atap gedung yang tinggi. Nah, perlu kalian tahu juga kalau ada beberapa tempat dan juga posisi yang rawan banget kena petir. Salah satunya ada di tempat tinggi kayak gini. Bener banget tuh Kak. Apalagi gedung ini kan ada towernya tuh, seperti yang di belakang kita. Iya, benar. Dan kalau misalnya gedung ini dibandingkan dengan gedung-gedung di sekitarnya, memang gedung ini termasuk gedung yang cukup menonjol juga Kak. Nah, makanya nih kalau lagi hujan atau lagi ada petir, harus hati-hati. Jangan suka beraktivitas di atas gedung gini-gini. Wah, jangan sampai deh Kak tuh yang kayak gitu. Yap. Nah, teman-teman pengen tahu lebih lanjut kan? Yuk sama-sama kita saksikan yang berikut ini. Indonesia adalah negeri yang terletak di daerah tropis dan dikelilingi oleh lautan serta bergunung-gunung. Karenanya Indonesia menjadi tempat yang potensial untuk terbentuknya awan cumulonimbus yang disebabkan oleh udara yang bergerak ke atas, dan itu adalah cikal bakal penumpukan muatan petir. Daerah-daerah yang terletak di antara lautan dan gunung adalah daerah yang potensial untuk terbentuknya awan muatan petir, dan karenanya banyak petir di situ. Selain itu, daerah yang mengapit selat-selat juga mempunyai potensi besar untuk punya petir. Hal ini disebabkan oleh arus laut yang mengalir di selat itu juga lebih mudah menguap dibandingkan daerah yang lain. Penguapan ini juga sama menghasilkan pemisahan muatan di awan yang ujungnya menghasilkan petir. Indonesia terletak di daerah tropis, bergunung-gunung, dan dikelilingi oleh lautan. Sehingga sangat potensial untuk terbentuknya awan yang membentuk petir. Secara umum, daerah-daerah yang terletak di antara gunung tinggi dan laut mempunyai potensi besar untuk menghasilkan banyak petir. Daerah seperti Kota Bogor dan pesisir utara Pulau Jawa yang terletak di antara pantai dan gunung tinggi itu mempunyai potensi yang besar. Daerah-daerah yang mengapit selat juga mempunyai potensi untuk menghasilkan petir, seperti pesisir timur Sumatera sampai ke Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan sisi barat Kalimantan Timur. Kak, kalau Sarah pikir-pikir, Indonesia tuh luar biasa banget ya Kak? Ya iyalah. Emang kenapa sih? Ya maksudnya gini, selain kaya dengan sumber daya alamnya, Indonesia juga termasuk negara yang paling banyak menghasilkan petir di dunia. Oh ya kalau itu sih mau udah takdirnya aja deh. Soalnya Indonesia itu termasuk ada di wilayah tropis. Itu kenapa banyak menghasilkan petir. Oh gitu ya Kak? Berarti kita harus tetap bersyukur juga dong ya Kak ya? Oh so pasti. Petir adalah loncatan listrik di atmosfer, serupa dengan loncatan listrik di busi, serupa juga dengan loncatan listrik di pemantik api dan penyala kompor. Dia adalah peristiwa loncatan muatan statik. Tetapi karena terjadi di atmosfer, jaraknya sangat besar, muatan listriknya juga sangat besar, maka suaranya menggelegar jauh lebih besar. Karenanya juga membawa energi yang lebih besar dan punya potensi bahaya yang jauh lebih besar. Ketika terjadi apa yang disebut updraft atau pergerakan udara ke atas, maka terjadilah gesekan di antara butiran-butiran air yang sangat dingin dengan es. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemisahan muatan-muatan. Muatan-muatan yang positif terbawa ke sebelah atas dan muatan-muatan yang negatif berkumpul di sebelah awan. Sesudah muatan ini berakumulasi, muatan positif dan negatif ini kemudian tidak mampu untuk bertahan dan cenderung untuk bersatu kembali. Sehingga terjadilah loncatan listrik. 80% loncatan ini terjadi di antara awan sendiri, baik dalam satu awan yang sama maupun awan yang bersebelahan. Hanya kira-kira 20% yang loncatannya ke bawah, yaitu mengarah ke bumi atau ke tanah. Itulah yang disebut petir ke tanah.
Manakah di antara gambar ini yang tidak dapat menghasilkan listrik statik? Apakah busi, kompor gas, atau lampu senter?